Ada orang yang mengharapkan pujian dengan kalimat gratis itu. Ndak usahlah, ndak usah membayar, ndak usah kok. Tapi dalam hatinya, pujilah ambo. Kan harus membayar mah, ambo ndak menarifkan, ambo ndak meminta. Maka itu juga bisa menjadi tipu daya syaitan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka pelajaran untuk kami dan kita semua, mari kita maknai kata ikhlas itu dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Jangan kita bersembunyi dari kata ikhlas itu. Dengan kata ikhlas itu kita menjadi pelit, menjadi tidak menghargai orang lain, menjadi tidak melihat jasa-jasa orang lain. Padahal Bapak Ibu luar biasanya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kepada diri kita yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini kami mencoba membahas dan mengulas, memaknai kembali tentang kata ikhlas dalam pemikiran kita dan juga di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami sampaikan di awal bahwa ikhlas itu tidak sama katanya atau padanan katanya dengan gratis. Ini dulu kita dudukkan Bapak Ibu, bahwa ikhlas itu bukan berarti gratis. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, menjelaskan apa itu ikhlas. Antara lainnya dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kalimat ikhlas ini adalah memurnikan semurni-murninya, sebersih-bersihnya niat kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini hanya untuk Allah. Inna salati artinya ibadah wajib, ibadah sunnah, bacaan Quran kita itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun terganggu dengan ria ataupun mengharap pujian daripada orang lain. Kemudian wa nusuki, di sini dijelaskan bahwa salatku dan ibadahku, tetapi dalam pemaknaan wa nusuki adalah usahaku, pekerjaanku, amalku, itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati, dan hidup begitu juga matiku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bahwa ikhlas itu bukan berarti tidak ada yang namanya material. Melepaskan material daripada kegiatan kita adalah sesuatu kesalahan. Tentu seorang ayah akan membawa
nafkah kepada keluarganya dengan dia bekerja. Maka jangan dengan kata ikhlas tadi kita berharap berpemikiran semuanya bisa kita akal-akali dengan kata ikhlas. Kami berikan permisalan Bapak Ibu, bahwa ada seorang guru mengaji, yang mengajari anak-anak kita. Maka dia katakan, saya ikhlas mengajar, saya ikhlas untuk menuntun umat. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bukan berarti dalam artian kata itu dia katakan saya tidak butuh uang, saya tidak butuh material. Padahal kalau kita berikan kepada orang yang ikhlas tadi, luar biasa berkembang uang tadi Bapak Ibu. Kalau kita misalnya memberikan rezeki daripada upah ketika dia mengajar anak-anak kita, maka dia bisa kembangkan. Mungkin dia bisa buat rumah tahfiz, dia bisa buat rumah mengaji, dia bisa menegakkan Islam dengan salah satunya material tadi. Tetapi Bapak Ibu, di antara kita masih banyak yang berpikiran bahwa kalau seseorang itu ikhlas berarti tidak perlu dibayar, tidak perlu kita berikan upahnya, tidak kita keluarkan jerihnya. Itu adalah suatu kesalahan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, juga kami menemukan sesuatu yang sangat-sangat miris rasanya. Miris dan lucu sebenarnya Bapak Ibu. Ada orang yang, misal kita berikanlah contoh Bapak Ibu, dari Teluk Bayur dia ditinggalkan orang di sana atau bermasalah di sana. Kemudian ada orang yang lewat. Kemudian orang yang lewat ini tadi membantu yang sedang bermasalah tadi, dia antarkan sampai ke bandara. Kemudian Bapak Ibu, setelah sampai di bandara, apa yang dikatakan oleh orang yang menumpanginya tadi? Pak lah sampai, alhamdulillah, ambo izin kapai. Bapak Ibu, kalau kita lihat posisinya, kalau orang itu memang sederhana, mungkin kehidupannya juga belum layak, maka jangan hanya ucapkan terima kasih, pikirkan minyak dia dari Teluk Bayur sampai bandara. Berikan sedikit bantuan kita, karena dia sendiri pun sudah membantu kita. Jadi jangan bersembunyi dengan kata ikhlas tadi untuk membiasakan kita pelit kepada sesuatu, padahal kita sudah mendapat bantuan. Begitu juga ada Bapak Ibu, ada orang yang menemukan dompet yang isinya barang-barang berharga, uangnya mungkin 20 juta sekian. Ketika ada orang yang ikhlas, tidak tergoda dia dengan untuk mengambil uang yang ada di dompet kita, dia cari kita ke rumah, dia lihat KTP-nya, KTP Batang Anai, rumahnya di Batang Sari, nyuantan ke rumah kita Bapak Ibu, pitihnya tadi barat tadi Bapak Ibu sekitar 20 juta, berkas-berkas banyak, nyuantan ke rumah. Ketika nyuantan dari rumah, mungkin nyoba sobok dompet kau di pasar raya, nyuantan ke Batang Anai. Assalamualaikum Pak, Bu, ambo basobok dompet di pasar. Iku ada namanya lai batu ibu ko, lai batu apa ko? Oh iyo ambo hilang dompet ambo tadi mah. Oh terima kasih yo. Lah nyututu si pintu lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kalau seharusnya kita memahami ikhlas itu dengan sebenar-benarnya, maka berikanlah sedikit upah, berikanlah sedikit rasa terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, dan juga makna ikhlas itu, ketika seseorang mengatakan gratis, itu belum tentu dia ikhlas. Ada orang yang mengharapkan pujian dengan kalimat gratis itu. Ndak usah membayar, ndak usah kok. Tapi dalam hatinya, pujilah ambo. Kan harus membayar mah, ambo ndak menarifkan, ambo ndak meminta. Maka itu juga bisa menjadi tipu daya syaitan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah,
Maka pelajaran untuk kami dan kita semua, mari kita maknai kata ikhlas itu dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Jangan kita bersembunyi dari kata ikhlas itu. Dengan kata ikhlas itu kita menjadi pelit, menjadi tidak menghargai orang lain, menjadi tidak melihat jasa-jasa orang lain. Padahal Bapak Ibu, luar biasanya, kalau tidak kita berikan contoh dompet tadi, kalau dia tidak antarkan tadi uang tadi, berapa kerugiannya? Kalau dia tidak antarkan dompet tadi, berapa kerugiannya? Kalau yang ditolong dari jalan tadi, kalau kita sewa mobil atau kendaraan untuk mengantarkan kita ke rumah kita, mungkin orang akan menarif 50, 100 ribu dan bahkan lebih. Tetapi ada orang yang menolong kita, mari kita hargai sedikit upaya ataupun usaha orang lain kepada kita. Jangan hanya berpikiran gratis, 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 gratis. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka kalimat tadi bahwa ikhlas tidak mempengaruhi, ikhlas itu tidak harus gratis, ikhlas itu tidak harus kita merelakan semuanya tanpa berbayar, karena kita sadari bahwa kehidupan kita di dunia ini kita masih membutuhkan yang namanya material, kita masih membutuhkan uang untuk kita melanjutkan kehidupan. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam posisi sebaliknya, jangan kita mematokkan semuanya uang. Ini juga perlu kita lihat Bapak Ibu. Dalam kondisi ada misalnya orang yang kita bantu dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, kita tahu ini Bapak Ibu dia dalam kondisi kesulitan, maka jangan kita berharap lebih kepada orang tersebut. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya yang diajar tadi anak mengaji tadi, anaknya yang kita ajar mengaji itu orang tuanya itu DPR misalnya, orang kaya tajir, tetapi masih berharap untuk gratis anaknya mengaji di tempat ustadz tadi, sedangkan dia tahu ustadz tadi hidupnya saja masih susah. Ini kami mengajak diri kami dan kita semua Bapak Ibu, mari kita membuka mata. Bahkan Bapak Ibu, dalam 2 bulan ada berita yang begitu menyedihkan. Ada seorang guru mengaji yang muridnya 20 orang Bapak Ibu, 20 orang lebih. Ternyata dia, istri dan anaknya sudah 2 hari tidak ada beras di rumahnya. Sudah 2 hari tidak ada beras di rumahnya. Sudah sehari anaknya belum mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhannya. Padahal muridnya tadi 20 orang. Kalau kita bilanglah 20 orang tadi, tidak mungkin semuanya itu tidak memiliki kekayaan. Pasti ada 1, 2 atau 3. Tetapi dengan kata ikhlas tadi, ikhlas itu gratis, maka tidak ada sedikit pun inisiatif untuk mensejahterakan guru mengaji tadi. Sehingga secara ustadz tadi tidak mau berbicara kepada orang tersebut, sehingga terjadi 2 hari tidak ada beras. Kemudian juga anaknya tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mari kita pikirkan kembali, mari kita perhatikan bahwa agama ini bukan hanya ditegakkan dengan amal kita, dengan niat kita, dengan hati kita, tetapi juga harus dihidupkan. Gira Islam ini harus dihidupkan dengan material. Bukankah Sayyidah Khadijatul Kubra ketika beliau telah menghabiskan semua hartanya untuk perjuangan Islam, apa yang beliau sampaikan kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, hartaku sudah habis untuk memperjuangkan agama Islam ini. Kalau nanti saya meninggal, kalau saya wafat, dan kalian sewaktu-waktu membutuhkan tulang belulangku untuk perjuangan agama ini, maka pakailah tulang belulangku ini.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sebegitunya seharusnya kita memperhatikan bagaimana Islam ini bisa besar, bagaimana Islam ini tetap mendapatkan girah, mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Jangan biarkan yang namanya guru, ustadz, ulama itu mereka masih kesulitan. Mereka memperjuangkan umat, mereka menghabiskan pikiran dan tenaganya untuk memikirkan umat, tetapi sedikit pun umat tidak memikirkan ulama maupun ustaz tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan berubah pemikiran kita untuk lebih menghargai semuanya, bukan hanya ustaz tetapi jasa-jasa orang lain, bantuan orang lain kepada kita. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, dari penyampaian kami ini, kami tidak menyinggung siapapun. Kami tidak, oh nyo ustaz tu nyo menyinggung situ, mamanya enggak. Kami hanya membukakan pikiran kita, mata kita untuk lebih baik kita memahami kata ikhlas itu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.